Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul pendekatan pembelajaran TAR yang dilakukan oleh di sekolah kami atau sekolah tempat PPL kami. Dan yang menjadi pemateri di sini yaitu ada Ersya Adilah dan Fadil Nugraha. Kepada Ersya Adilah saya persilakan. Ersya. Ya baik. Yang pertama itu latar belakang. Observasi atau peninjauan secara cermat merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi, mengamati, dan menganalisis dalam suatu fenomena. Kegiatan ini adalah kegiatan individu yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini mencakup pemahaman awal atau tingkat capaian pembelajaran. Artinya tidak semua peserta didik memiliki kemampuan awal yang sama terhadap materi yang disampaikan guru. Pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menelaah rancangan pembelajaran yang dibuat guru di sekolah. Tujuan observasi menelaah rancangan pembelajaran yang dibuat guru di sekolah sesuai dengan pendekatan teaching at the right level secara berkelompok. Yang kedua, mengamati proses pembelajaran guru di sekolah tempat Anda melaksanakan PPL. Anda juga dapat mengambil dokumentasi pada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembelajaran diferensi dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada guru kelas untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensi. Mungkin selanjutnya diberikan ke pemateri lainnya. Oke, baik, itulah tadi Skip ini. Jangan mau kasih observasi. Ya, depan lagi. Depan lagi, ndak ada mau kasih observasi jangan. Nah itu yang dianu, Cok. Ada situ pertanyaan. Ya ini. Cocok itu nih. Itu tadi jangan mau baca yang tadi kan. Maksudnya nama Pamul lah. Baik, terima kasih kepada pemateri Ersa. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri Nuge untuk mengakhiri presentasi kita. Kepada Nuge atau Fadil Nugraha saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan dari bagian dari pemateri, yang dimana ialah butir pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apa saja pertimbangan Bapak dan Ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen? Kemudian yang kedua, apakah Bapak dan Ibu melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara Bapak dan Ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik
peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian dari jawaban narasumber yang berupa ada beberapa pertimbangan dalam melakukan asesmen dalam pembelajaran. Sebelum masuk materi inti, terlebih dahulu melakukan diagnosa awal yang bersifat non-kognitif. Selain itu, pertimbangan melalui tujuan pembelajaran dan pembelajaran kadang harus dimodifikasi terkait situasi dan kondisi. Guru pamong kami melakukan asesmen awal dan diagnostik dikarenakan asesmen awal ialah hal yang diwajibkan dan harus dilakukan melihat peserta didik yang majemuk dengan beragam. Pembelajaran mesti berpusat pada peserta didik untuk mengetahui model dan metode pembelajaran yang ingin diberikan, maka asesmen awal harus dilakukan. Pembelajaran mengacu pada model ajar yang telah dibuat ini juga tidak harus sama 100% sesuai dengan asesmen diagnostik peserta didik dikarenakan beberapa peserta didik yang cara dan minat belajarnya berbeda dan karakteristiknya. Maka dari itu, modifikasi dalam pembelajaran juga harus dilakukan dan membuat peserta didik termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru PJOK sekaligus guru pamong kami, dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajarannya, guru mengajarkan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat dan gaya belajar peserta didik untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pembelajaran berdiferensiasi diterapkan agar dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar. Peserta didik tidak dituntut harus sama dalam hal dan segala hal atau bersifat disamakan dengan gaya belajar peserta didik yang lain. Dari hasil wawancara guru PJOK dalam hasil wawancara guru PJOK sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu, ia melakukan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar, kesiapan dan minat peserta didik. Setelah diketahui diagnostiknya, guru PJOK memodifikasi pembelajaran sesuai tingkat pemahaman peserta didik agar pembelajaran yang diberikan dapat dipahami. Hal ini juga harus dilakukan secara bertahap karena guru PJOK melihat gaya belajar, kesiapan dan minat peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang berbeda-beda. Mungkin itulah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2, Fadil Nugraha. Itulah tadi hasil presentasi kami. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya ingin menyimpulkan juga sedikit bahwasanya apa yang kami laksanakan di situ, teknik kami, teknik pengumpulan data kami itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama observasi dengan menelaah bagian dari modul ajar, dan kami juga melakukan wawancara, yaitu wawancara dengan guru pamong kami dengan beberapa siswa. Kami tidak melaksanakan tes karena pada saat kami ingin menelaah hal tersebut atau pembelajaran di SMP tempat kami PPL telah melaksanakan P5. Oke, sekian dari saya itu. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, yaitu sebanyak 2 orang. Bagi yang ingin bertanya silakan acungkan tangan atau bilang saya. Oke, kepada saudara Dedi Tri dipersilakan. Oke, terima kasih. Singkat saja, tadi kan ada pembahasan tentang modifikasi pembelajaran di PJK. Pertanyaan saya, menurut rekan-rekan di keadaan atau situasi seperti apa modifikasi pembelajaran di PJOK itu bisa dilakukan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua, ataukah mungkin teman-teman sudah merasa cukup, jadi kita bisa menjawab pertanyaan dari saudara Dedi. Apakah kepada Dedi Swoko dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru di sekolah memberikan pembelajaran dengan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Itu saja. Mohon ulangi untuk sekali lagi. Bagaimana cara guru di sekolah memberikan pembelajaran dengan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Oke, baik. Mungkin cukup saja ya. Mungkin saya langsung menjawab saja. Yang pertama itu saya akan jawab pertanyaan dari saudara Dedi Swoko dulu. Yang pertama, bagaimana caranya pembelajaran guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang dimana sesuai dengan pembelajaran dari guru penggerak. Untuk mengetahui atau ingin membuat sebuah pembelajaran, kita alangkah baiknya menggunakan observasi dengan menggunakan asesmen diagnostik atau asesmen pemantik, sehingga kita mengetahui seberapa mampukah siswa tersebut di dalam mempelajari suatu materi. Apakah siswa tersebut sudah sangat paham, ataukah siswa tersebut cuman paham sedikit saja, ataukah siswa tersebut sangat tidak paham atau belum pernah melihat atau mengerti dari pembelajaran tersebut. Maka hasil dari asesmen diagnostik, disitulah kita bisa membuat metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Itulah mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Dedi Swoko. Baik, sudah paham. Terima kasih untuk arahannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Deditri terkait modifikasi pembelajaran apa saja. Sama dengan saudara pertanyaan Dedi Swoko, modifikasi itu kita lakukan ketika setelah kita observasi apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan media ajarnya. Semisal kita ingin mengajari dia dengan lompat jauh, tetapi di sekolah tersebut tidak terdapat tanah ataupun pasir yang memadai, melainkan di sekolah tersebut lapangannya terbuat menjadi paving. Maka untuk memodifikasi tempat mendaratnya pada lompat jauh, kita mungkin bisa menggunakan hal-hal yang sama, seperti mungkin kita bisa menggunakan matras sebagai hal untuk mendarat pada lompat jauh. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kelompok saya. Saya moderator. Oke, kepada saudara Fadil Nugraha saya persilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sedikit menambahkan atau memperjelas yang dimana modifikasi ini bertujuan untuk dapat dilakukan untuk mengubah beberapa unsur permainan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Modifikasi ini juga dapat dilakukan pada berbagai aspek seperti aturan permainan, ukuran, berat atau bentuk peralatan, serta lapangan permainan, sehingga peserta didik dapat mempelajari dengan baik dan benar, dan dapat juga beradaptasi dengan keterbatasan yang ada, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara Nuge atau Fadil Nugraha. Saya kembalikan kepada saudara Deditri selaku penanya. Oke, mungkin cukup jawabannya. Mantap lah. Terima kasih Sekian. atas tanggapannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun kolla mama yaskurun. Ashabul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada cuma Wajar lah, dalam dokumentasi kah?